Di balik rumah kecil yang tampak biasa, terpendam sebuah rahasia yang bisa merubah segalanya. Siti, seorang wanita muda yang penuh cinta, harus memilih antara dua dunia. Dunia penuh cinta dan kesederhanaan bersama suaminya, atau dunia penuh kenyamanan yang diinginkan ibunya. Namun, satu kejutan tak terduga dari suaminya, Andi, akan menguji kepercayaan dan cinta mereka. Apakah Siti bisa tetap bertahan dengan keputusan yang telah ia buat, ataukah kebenaran yang terungkap akan menghancurkan segalanya? Temukan kisah yang penuh emosi, dilema, dan rahasia yang tak terduga di balik cinta mereka. Di sebuah kota kecil bernama Cianjur, terdapat sebuah rumah sederhana di ujung gang kecil yang sunyi. Rumah itu tak lebih dari sebuah rumah tipe 36, dengan cat dinding yang sudah mulai pudar akibat paparan sinar matahari dan hujan. Taman depan rumahnya tidak lebih dari deretan tanaman liar yang tumbuh begitu saja, seolah tak ada yang merawatnya. Rumah itu dihuni oleh seorang wanita bernama Siti Nuraini, seorang wanita muda berusia 28 tahun, yang sangat mencintai suaminya, Andi, seorang tukang parkir yang juga berusia 30 tahun. Siti dan Andi menikah 5 tahun yang lalu. Mereka hidup dengan segala keterbatasan, namun selalu berusaha untuk saling memberikan kebahagiaan meski hidup mereka penuh dengan kesulitan. Andi, meski bekerja sebagai tukang parkir di sebuah pusat perbelanjaan besar di Cianjur, adalah pria yang penuh kasih sayang dan perhatian terhadap istrinya. Siti sangat mencintainya, menerima segala kekurangan, dan selalu berusaha menemani Andi dalam setiap langkah kehidupannya. Namun, meskipun begitu, ada satu hal yang tak bisa dihindari, tekanan dari ibunya, Ibu Farida. Ibu Farida adalah sosok yang sangat memperhatikan status sosial anak-anaknya. Sebagai seorang wanita yang pernah hidup di kalangan menengah ke atas, ia selalu menginginkan kehidupan yang lebih baik untuk anaknya. Ibu Farida tidak bisa menerima kenyataan bahwa anak perempuannya menikah dengan seorang pria yang hanya bekerja sebagai tukang parkir. Dalam pandangan Ibu Farida, seorang pria seharusnya mampu memberi kehidupan yang mapan dan nyaman bagi keluarganya, bukan sekadar bertahan hidup dengan gaji yang pas-pasan. Setiap kali Ibu Farida mengunjungi rumah anaknya, ia selalu melontarkan komentar pedas yang menghina suami Siti, Andi. "Nur, kamu gak bosan hidup begini? Lihat tetangga-tetangga kita, mereka sudah punya mobil, rumah yang lebih besar. Kenapa harus bertahan dengan Andi yang cuma jadi tukang parkir? Kamu bisa cari yang lebih baik, yang bisa memberi kamu kehidupan yang layak," kata Ibu Farida suatu hari ketika berkunjung. Siti hanya menundukkan kepala, merasa malu sekaligus bingung. Ia tidak tahu bagaimana menjelaskan perasaannya. Ia tahu ibunya menginginkan yang terbaik untuknya, tetapi cintanya kepada Andi jauh lebih besar daripada sekadar materi. Andi adalah pria yang selalu berusaha memberikan kebahagiaan padanya, meskipun hidup mereka tidak mudah. Pada suatu malam, setelah selesai makan malam yang sederhana, Andi duduk di kursi kayu tua mereka, sambil memandangi langit yang mulai gelap. Siti duduk di sampingnya, menunduk, bermain dengan ujung-ujung bajunya, tak bisa menatap suaminya. "Sayang, kamu kenapa?" tanya Andi lembut, menyadari bahwa istrinya tampak termenung. Siti menghela napas panjang, merasa hatinya berat. "Aku nggak tahu, Andi. Mungkin aku cuma nggak bisa menghindari rasa bersalah karena nggak bisa memenuhi keinginan ibu." Andi tersenyum tipis, menatap Siti dengan tatapan penuh pengertian. "Aku tahu kamu ingin membuat ibumu bahagia, tapi aku harap kamu juga bahagia dengan aku. Aku bukan pria kaya, Siti, tapi aku akan selalu berusaha membuatmu bahagia." Siti menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca, dan perlahan ia meraih tangan Andi. "Aku tahu, Andi. Aku mencintaimu dengan segenap hatiku. Tapi ibu terus saja mengatakan kalau aku seharusnya mencari pria yang lebih mapan. Aku jadi bingung, Andi. Aku nggak tahu harus bagaimana." Andi menggenggam tangan istrinya dengan lembut. "Aku tahu itu berat, sayang. Aku nggak bisa menawarkan banyak, tapi aku akan selalu ada untukmu. Itu janji aku." Malam itu, di bawah langit Cianjur yang dipenuhi bintang-bintang, Siti merasa hati dan pikirannya semakin terombang-ambing. Ia mencintai suaminya dengan sepenuh hati, namun di satu sisi, ia merasa tertekan oleh harapan ibunya yang ingin melihatnya hidup lebih baik.
Siti merasa terjebak dalam dilema yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pagi harinya, seperti biasa, Siti pergi ke pasar untuk berbelanja kebutuhan rumah tangga. Ia berjalan kaki dengan wajah yang sedikit lesu, memikirkan kembali kata-kata ibunya yang terus menghantuinya. Ketika Siti sampai di pasar, ia bertemu dengan beberapa teman-teman lama yang bekerja di pusat perbelanjaan tempat suaminya bekerja. Mereka memandang Siti dengan tatapan yang agak berbeda. Ada yang menyapa dengan ramah, tetapi ada juga yang tampak menghindar. "Nur, bagaimana kabarmu? Masih di rumah yang kecil itu?" tanya salah satu teman lamanya, Rina, dengan sedikit nada sinis. Siti hanya tersenyum kecut, merasa tidak nyaman. "Alhamdulillah, baik-baik saja, Rin. Hidup tetap berjalan." Rina menatap Siti dengan pandangan yang tajam. "Aku dengar Andi masih jadi tukang parkir di mall itu ya? Sayang sekali, kamu pintar, cantik, kok nggak cari pria yang lebih mapan? Kan banyak yang lebih baik dari Andi." Siti merasa dadanya sesak. Ia ingin menjelaskan bahwa ia bahagia dengan pilihan hidupnya, tapi kata-kata itu terasa begitu sulit keluar dari mulutnya. Ia hanya mengangguk dan bergegas pergi, meninggalkan pasar dengan perasaan campur aduk. Sesampainya di rumah, Siti merasa semakin tertekan. Andi masih belum pulang kerja, dan Ibu Farida sudah menunggu di ruang tamu. Wajah ibunya tampak penuh tanda tanya, seolah menunggu penjelasan dari Siti tentang kebingungannya. "Ibu, Siti mulai, tetapi suaranya terhenti ketika ibunya memotong. "Kamu harus berpikir, Nur. Jangan terus-terusan terjebak dalam kebodohan ini. Kamu berhak hidup lebih baik, dengan pria yang bisa memberikanmu kehidupan yang layak." Siti menatap ibunya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Ia mencintai suaminya, namun ia juga ingin memenuhi harapan ibunya. Hatinya terasa sesak. Ia tidak tahu lagi harus bagaimana. Pagi itu, seperti biasa, Siti memulai harinya dengan kebiasaan yang sudah mengakar dalam kehidupannya. Ia bangun lebih awal, menyiapkan sarapan untuk suaminya, Andi, yang baru pulang dari bekerja sebagai tukang parkir di pusat perbelanjaan Cianjur. Pusat perbelanjaan itu menjadi tempat Andi menghabiskan waktu sebagian besar hari, menjaga kendaraan milik pengunjung yang datang dan pergi. Kehidupan mereka sederhana, namun penuh dengan ketulusan dan cinta yang saling menguatkan. Siti menyiramkan air ke tanaman di halaman depan rumah kecil mereka yang sederhana. Tak banyak yang bisa dilakukan untuk memperindah rumah ini, tapi setiap sudut rumah ini terasa seperti tempat perlindungan yang penuh dengan cinta, meski penuh keterbatasan. Tanpa sepengetahuan ibunya, Siti merasa bahwa Andi adalah semua yang ia butuhkan. Seiring berjalannya waktu, meskipun hidup mereka penuh tantangan, ia semakin yakin bahwa cinta mereka adalah hal yang tak ternilai. Namun, hari itu terasa berbeda. Ketika Andi pulang dari pekerjaannya dan duduk di ruang tamu, ia terlihat sedikit lelah. Wajahnya yang biasanya ceria kini tampak sedikit letih. Siti duduk di sampingnya, merasakan berat yang terpancar dari tubuh suaminya. "Sayang, kamu kenapa? Kamu kelihatan capek banget," tanya Siti dengan lembut. Andi hanya tersenyum tipis, mencoba menutupi kelelahan yang dirasakannya. "Ah, nggak apa-apa, cuma sedikit lelah. Pekerjaan di parkiran agak ramai hari ini." Siti memandang suaminya dengan penuh perhatian, merasa cemas. Ia tahu betapa kerasnya Andi bekerja, meskipun tak pernah mengeluh. Setiap hari, Andi berangkat pagi dan pulang malam, namun tidak pernah sekalipun ia mengeluh tentang kehidupannya yang serba kekurangan. Siti merasa bersyukur dengan segala pengorbanan yang Andi lakukan, meskipun hidup mereka jauh dari kata cukup. Namun ada satu hal yang tak bisa Siti hindari, tekanan dari ibu kandungnya, Ibu Farida. Ibu Farida datang berkunjung ke rumah mereka hampir setiap minggu. Dan hampir setiap kali, ia tak henti-hentinya memberikan komentar pedas tentang status sosial Andi, tentang bagaimana seharusnya seorang suami bisa memberikan hidup yang lebih baik untuk keluarganya. "Apa kamu nggak malu, Nur? Lihatlah tetangga kita, mereka sudah punya semuanya. Suami mereka bekerja di perusahaan besar, sementara Andi cuma jadi tukang parkir. Kamu tidak merasa kasihan padanya?" kata Ibu Farida suatu sore saat berkunjung, suaranya penuh dengan nada menyindir.
Siti hanya diam, menatap lantai. Ia merasa kesal dengan setiap kata ibunya, tetapi ia juga merasa terjebak. Siti ingin sekali menjawab bahwa ia bahagia dengan Andi, bahwa cinta mereka lebih dari cukup. Tapi kata-kata itu terasa begitu sulit untuk diucapkan, terutama dengan ibunya yang selalu punya pandangan berbeda. Ibu Farida tak berhenti di situ. Setiap pertemuan, kata-kata yang sama terus diulang, seolah menguji kesabaran Siti. Ia merasa terhimpit antara cinta kepada suaminya dan keinginan untuk memenuhi harapan ibunya. Setiap kali mendengar komentar ibunya, hatinya terasa berat. Cinta kepada Andi semakin kuat, namun ia tahu bahwa ibunya tidak akan pernah menerima hubungan mereka seperti ini. Pada suatu pagi, Siti sedang duduk di meja makan, menikmati sarapan bersama Andi. Mereka berdua sedang berbincang santai ketika pintu depan tiba-tiba diketuk keras. Siti mengenali suara itu, suara Ibu Farida. "Assalamualaikum. Ada di dalam?" Suara ibu terdengar keras. Siti menatap Andi yang hanya mengangguk pelan. Ibu Farida memang sering datang tanpa pemberitahuan sebelumnya. Tak lama, Ibu Farida memasuki rumah, membawa angin sejuk dengan langkah cepatnya. Wajahnya tampak serius, dan seperti biasa, ia langsung menuju meja makan. "Waalaikumsalam, Bu. Ada apa, Bu?" tanya Siti, berusaha terdengar biasa. Ibu Farida duduk tanpa menunggu persetujuan, lalu memandang Andi dengan pandangan yang penuh makna. "Aku sudah bilang, Nur, kamu harus memikirkan masa depanmu. Hidup kalian gak akan maju begini selamanya. Jangan biarkan diri kamu terjebak dalam keadaan yang gak pasti seperti ini." Siti menunduk, perasaan bersalah mulai merayap di hatinya. Ia tahu bahwa ibunya menginginkan yang terbaik untuknya, tetapi ia juga tahu bahwa harapan ibunya sangat berbeda dengan hidup yang sudah ia pilih bersama Andi. "Andi itu baik, Bu. Aku bahagia bersama dia," jawab Siti dengan suara lembut. Ibu Farida menghela napas panjang. "Nggak ada salahnya kalau kamu mencari yang lebih baik, Nur. Apa kamu nggak ingin hidup lebih nyaman? Kamu pantas mendapatkan yang lebih." Andi yang selama ini diam, akhirnya menanggapi dengan suara tenang. "Bu Farida, saya tahu hidup kami nggak mudah. Saya cuma bisa berusaha yang terbaik untuk istri saya. Saya nggak bisa menjanjikan banyak hal, tapi saya akan selalu ada untuknya." Ibu Farida memandang Andi dengan tajam, lalu beralih kembali pada Siti. "Kamu nggak akan bisa hidup hanya dengan cinta, Nur. Cinta nggak bisa membeli beras, nggak bisa memberikan rumah yang layak. Itu kenyataannya." Siti merasa tubuhnya seolah membeku mendengar perkataan ibunya. Ia ingin membela Andi, ingin mengatakan bahwa cinta mereka sudah lebih dari cukup, tetapi perkataan ibunya terus menggema dalam pikirannya. Siti tahu bahwa ibunya hanya ingin melihat anaknya hidup lebih baik, tetapi apakah itu berarti ia harus mengorbankan kebahagiaannya? Tapi apa yang lebih penting bagi Siti? Kehidupan yang dipenuhi kenyamanan atau cinta yang sederhana namun penuh ketulusan? Ia merasa terperangkap dalam dilema yang semakin membelenggu. Setelah beberapa saat, Ibu Farida akhirnya pergi dengan membawa kata-kata yang sama seperti sebelumnya. Siti duduk termenung di ruang tamu, membiarkan perasaan bersalah merayap masuk dalam dirinya. Andi, yang selalu sabar, duduk di sebelahnya. Ia meraih tangan Siti dan menggenggamnya erat. "Aku tahu kamu merasa berat, sayang. Tapi percayalah, kita akan selalu punya satu sama lain," kata Andi dengan suara yang menenangkan. Siti menatap suaminya, merasa hati dan pikirannya berkecamuk. Meskipun Andi adalah pria yang sederhana, hatinya penuh cinta yang tulus. Namun, tekanan dari ibunya semakin kuat. Siti merasa sulit untuk memilih antara tetap setia pada suaminya atau memenuhi harapan ibunya yang terus mendesaknya untuk mencari pria yang lebih mapan. Siti hanya bisa terdiam, tak tahu apa yang harus ia pilih. Dalam diamnya, ia merasa semakin terhimpit oleh dunia yang seakan menuntutnya untuk memilih antara dua jalan yang berbeda. Pagi itu, suasana di rumah kecil milik Siti dan Andi terasa biasa saja. Angin sejuk dari pegunungan di sekitar Cianjur menyusup masuk melalui jendela yang sedikit terbuka, membawa kesejukan yang menyenangkan.
Siti sedang duduk di meja makan, menyajikan sarapan sederhana untuk Andi yang baru saja pulang dari bekerja sebagai tukang parkir di pusat perbelanjaan Cianjur. Andi terlihat lebih lelah dari biasanya. Pagi ini, setelah mengantarkan kendaraan terakhir di parkiran, ia langsung menuju rumah. Wajahnya tampak lelah, namun tetap berusaha tersenyum saat melihat Siti yang sedang sibuk di dapur. "Selamat pagi sayang," kata Andi pelan, mencoba menyapa meskipun tubuhnya begitu lelah. Siti membalas senyumannya dengan lembut, meskipun dalam hati ia merasa cemas. Andi sudah bekerja seharian penuh, dan setiap kali ia melihat suaminya pulang dalam keadaan letih, hatinya selalu terasa berat. Ia ingin melakukan sesuatu untuk meringankan beban Andi, namun ia tahu dengan keadaan mereka yang serba terbatas, hal itu sangat sulit dilakukan. Hari itu, Siti merasa ada yang aneh. Ketika Andi sedang beristirahat di ruang tamu, Siti memutuskan untuk membereskan beberapa barang di kamar tidur mereka. Di antara tumpukan pakaian, ia menemukan sebuah kotak kecil yang tersembunyi di bawah tumpukan baju milik Andi. Penasaran, Siti membuka kotak itu dan terkejut menemukan beberapa dokumen yang tampaknya sangat penting. Di dalamnya terdapat selembar surat yang mencantumkan nama perusahaan besar dan logo yang tak asing bagi Siti. Surat itu menyebutkan Andi sebagai CEO dan pemilik perusahaan yang bergerak di bidang logistik dan transportasi. Jantung Siti berdegup kencang. Ia merasa matanya berkunang-kunang ketika membaca isi surat itu. Apa yang ia baca benar-benar membuatnya terkejut. Andi, suaminya yang selama ini bekerja sebagai tukang parkir, ternyata memiliki identitas yang sangat berbeda. Ia adalah pemilik dan CEO dari sebuah perusahaan besar, dengan kekayaan yang melimpah. Ini adalah hal yang sangat tidak terduga. Siti tidak tahu harus merasa marah, bingung, atau bahkan terharu. Ia menatap dokumen itu dengan pandangan kosong. Selama ini, Andi selalu mengaku bahwa ia bekerja di tempat parkir karena ingin hidup sederhana, tidak ingin mengungkapkan identitas aslinya. Siti merasa terjebak dalam kebingungannya. Mengapa Andi tidak pernah memberitahunya tentang hal ini? Apakah selama ini Andi hanya berpura-pura hidup miskin, atau ada alasan lain yang membuatnya menyembunyikan identitasnya? Dengan tangan gemetar, Siti mengumpulkan dokumen itu dan menaruhnya kembali ke dalam kotak. Ia merasa bingung dan tertekan. Hatinya seakan terbelah antara perasaan cinta yang mendalam kepada Andi dan rasa kecewa karena suaminya tidak memberitahunya yang sesungguhnya. Siti mengambil napas panjang, mencoba menenangkan diri. Ia tahu bahwa hari ini adalah hari yang menentukan, hari di mana ia harus menghadapi kebenaran yang selama ini tersembunyi. Setelah beberapa saat, Andi masuk ke kamar. Siti segera menyembunyikan kotak itu dan menatap suaminya dengan tatapan yang tidak bisa disembunyikan. Andi terlihat kelelahan, namun tetap tersenyum saat melihat Siti yang tampak cemas. "Sayang, ada apa? Kamu kelihatan bingung," tanya Andi, duduk di tepi tempat tidur mereka. Siti menatap suaminya dalam diam. Rasanya ada begitu banyak kata yang ingin ia ucapkan, namun semuanya terasa berat. Ia ingin menanyakan mengapa Andi menyembunyikan identitas aslinya, tetapi kata-kata itu seakan terhalang oleh dinding yang tak terlihat. Dalam hatinya, Siti merasa dikhianati. Tidak, bukan karena Andi menyembunyikan kekayaan, tetapi karena ia merasa seperti tidak mengenal suaminya sepenuhnya. Andi, yang selama ini ia cintai dengan tulus, ternyata menyimpan begitu banyak rahasia. "Andi," suara Siti hampir berbisik, "kenapa kamu tidak memberitahuku tentang ini?" Andi menatap Siti dengan tatapan yang penuh pengertian, seolah tahu apa yang sedang dipikirkan oleh istrinya. Ia tidak terkejut dengan pertanyaan itu. Andi tahu bahwa suatu saat, Siti pasti akan mengetahui kebenaran tentang dirinya. Dengan perlahan, Andi menghela napas panjang dan berkata, "Aku tahu ini mungkin mengejutkanmu, sayang. Tapi aku memang sengaja menyembunyikan identitasku. Aku tidak ingin kamu mencintaiku karena status sosialku, tapi karena siapa aku sebenarnya." Siti terdiam. Kata-kata Andi seperti datang dari dunia yang berbeda. Ia merasa kesal, bingung, dan bahkan sedikit terluka. Semua pengorbanan yang telah ia lakukan untuk Andi, semua kebahagiaan yang mereka rasakan bersama, kini terasa berbeda.
Kenapa Andi harus menyembunyikan sesuatu yang begitu penting? Mengapa ia harus hidup dalam kebohongan? Aku tidak mengerti, Andi. Kenapa kamu memilih untuk hidup seperti ini? Tanya Siti, suaranya bergetar. Andi menunduk, menatap tangan Siti yang masih menggenggam erat tangannya. Aku hanya ingin hidup sederhana, Siti. Aku tidak ingin hidup dalam kemewahan yang akan membuatmu merasa cemas atau tertekan. Aku ingin kamu mencintaiku apa adanya, bukan karena aku memiliki segalanya. Siti merasa hatinya semakin berat. Ia ingin menangis, ingin marah, ingin berteriak, tetapi semuanya terasa tidak berguna. Andi, suaminya yang ia cintai, ternyata menyembunyikan sesuatu yang begitu besar, yang bisa mengubah cara pandangnya terhadap hidup mereka. Lalu, apa aku harus merasa bersyukur karena kamu memilih untuk hidup miskin? Kata Siti dengan nada yang lebih tinggi dari biasanya, kecewa. Andi terdiam sejenak, kemudian menjawab dengan suara pelan. Aku tidak pernah bermaksud untuk membuatmu merasa bersalah, Siti. Aku hanya ingin hidup yang sederhana, seperti yang kita jalani sekarang. Aku tidak pernah ingin membuatmu merasa tertekan dengan semua hal yang berhubungan dengan uang. Siti menatap suaminya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Ia merasa bingung, cemas, dan bahkan marah. Andi, yang selama ini ia anggap sebagai pria sederhana dan penuh kasih, ternyata menyembunyikan rahasia besar yang selama ini ia simpan. Apa yang seharusnya ia rasakan sekarang? Apakah ia harus menerima kenyataan ini, ataukah harus mengubah pandangannya tentang suaminya yang selama ini ia percayai sepenuhnya? Siti menggigit bibirnya, berusaha menahan air mata yang hampir tumpah. Dalam hatinya, ia merasakan kebingungan yang mendalam. Ia mencintai Andi dengan segenap hati, tetapi sekarang ia merasa terperangkap dalam kebohongan yang disembunyikan begitu lama. Apa yang harus ia lakukan sekarang? Pagi itu, Siti merasa dadanya sesak. Ia baru saja melewati malam yang panjang penuh dengan kebingungan setelah mengetahui bahwa suaminya, Andi, adalah seorang CEO dari perusahaan besar, sesuatu yang tidak pernah ia ketahui sebelumnya. Andi, pria yang selama ini ia anggap sederhana dan penuh kasih sayang, ternyata menyimpan sebuah rahasia besar. Di satu sisi, Siti merasa terkejut dan terkhianati karena suaminya tidak memberitahunya hal tersebut lebih awal. Namun di sisi lain, ia juga memahami alasan Andi untuk menyembunyikan identitasnya. Andi hanya ingin dicintai karena siapa dirinya, bukan karena status sosial atau kekayaan yang dimilikinya. Siti duduk di ruang tamu rumah mereka yang kecil namun hangat. Ia memandangi wajah suaminya yang tengah tertidur di atas sofa, kelelahan setelah seharian bekerja. Setiap kali Andi pulang dari bekerja, ia selalu terlihat lelah. Namun, meskipun demikian, Andi tetap berusaha tersenyum, memberi perhatian lebih pada Siti. Siti merasa sangat mencintai Andi, tetapi ia tidak bisa mengabaikan suara hati yang terus berbisik di dalam pikirannya. Ia merasa seperti terjebak dalam sebuah dilema besar. Ibu Farida, ibu kandungnya, adalah seseorang yang selalu mendesak agar Siti mencari kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang lebih mapan secara finansial. Ibu Farida selalu mengkritik pilihan Siti untuk menikahi seorang pria yang menurutnya tidak cukup baik untuk anaknya. Setiap kali bertemu, Ibu Farida selalu mengungkit-ungkit masalah status sosial Andi, menuntut agar Siti memilih jalan yang lebih baik. Pagi itu, Ibu Farida datang berkunjung, seperti biasa. Rumah sederhana mereka di Cianjur kembali menjadi tempat pertemuan yang tidak pernah bisa lepas dari pembicaraan tentang masa depan Siti. Siti duduk di meja makan, menundukkan kepala ketika ibunya masuk dan duduk di kursi yang sudah biasa ia duduki. Nur, kamu harus berpikir dengan hati-hati. Kamu nggak bisa terus-terusan hidup begini, kata Ibu Farida, suaranya tajam, penuh dengan kekhawatiran yang bercampur kritik. Siti mengangguk, meskipun hatinya terasa berat. Ia tahu ibunya menginginkan yang terbaik untuknya, tetapi kata-kata ibunya selalu terasa menekan. Ibu, aku bahagia dengan Andi. Aku cinta dia. Aku nggak peduli dengan segala hal lainnya. Ibu Farida menyandarkan tubuhnya pada sandaran kursi, melipat tangan di dada. Cinta itu penting, Nur. Tapi kamu harus ingat bahwa hidup tidak hanya tentang cinta. Cinta nggak bisa memberi makan, nggak bisa memberi tempat tinggal yang layak.
Kamu harus realistis. Siti menatap ibunya dengan tatapan yang penuh perasaan. Aku tahu itu, Bu. Tapi aku nggak bisa meninggalkan Andi. Aku nggak akan memilih pria lain hanya karena dia lebih kaya. Ibu Farida memandang Siti dengan tatapan yang penuh dengan kesedihan. Aku tahu kamu sayang Andi, tapi kamu juga harus memikirkan masa depanmu. Hidup kalian akan terus begini, tanpa ada jaminan yang pasti. Siti merasa hatinya seperti terbelah. Ia mencintai Andi dengan tulus, tetapi ia juga merasa tertekan oleh harapan ibunya yang semakin besar. Siti merasa seperti hidup di antara dua dunia yang berbeda, satu dunia yang penuh cinta dan pengorbanan, dan satu dunia lainnya yang mengutamakan status sosial dan materi. Ia tidak tahu lagi apa yang harus ia lakukan. Andi, yang selama ini selalu mendukung pilihannya, kini tampak semakin diam. Siti tahu bahwa Andi merasa tertekan dengan situasi ini, meskipun ia tidak pernah mengeluh. Andi selalu berusaha membuat Siti bahagia, selalu berusaha memberikan yang terbaik meski hidup mereka penuh kekurangan. Namun, kini Siti merasa kesulitan untuk mempertahankan pilihan yang telah ia buat. Setelah percakapan dengan ibunya, Siti kembali ke ruang tamu dan duduk di samping Andi. Suaminya masih terlelap tidur, wajahnya terlihat begitu tenang. Siti menyentuh rambut Andi dengan lembut, mengusapnya perlahan. Ia tahu bahwa suaminya tidak pernah meminta lebih dari yang mereka miliki, tetapi bagaimana ia bisa mempertahankan kebahagiaan mereka jika ia merasa harus memenuhi harapan ibunya? Andi terbangun perlahan, membuka matanya dan tersenyum ketika melihat Siti di sampingnya. Sayang, kamu gak usah terlalu dipikirkan. Aku tahu ibu kamu menginginkan yang terbaik untuk kamu, kata Andi dengan suara serak, seolah bisa merasakan beban yang dipikul oleh Siti. Siti menatap suaminya dengan tatapan yang penuh kebingungan. Aku gak tahu lagi, Andi. Aku merasa tertekan. Ibu selalu mengatakan kalau aku harus mencari pria yang lebih baik, lebih mapan. Tapi aku gak bisa bayangkan hidup tanpa kamu. Andi menggenggam tangan Siti dengan lembut. Aku mengerti, sayang. Aku tidak ingin kamu merasa terbebani. Tapi kamu harus tahu, aku akan selalu ada untukmu. Jangan biarkan pendapat orang lain merusak kebahagiaan kita. Siti menundukkan kepala, merasa air mata mulai menggenang di matanya. Ia ingin menangis, ingin melepaskan segala perasaan yang terpendam. Namun, ia tahu bahwa keputusan ini bukanlah hal yang mudah. Cinta mereka sangat kuat, tetapi harapan dan tekanan dari orang-orang terdekat semakin besar. Siti merasa terjebak di antara dua pilihan yang tidak bisa ia lepaskan. Hari itu berlanjut dengan kebisuan yang terasa kental. Siti dan Andi tidak banyak berbicara. Siti lebih banyak memikirkan perkataan ibunya yang terus terngiang di telinganya. Andi, meskipun diam, bisa merasakan betapa berat hati Siti. Ia tahu bahwa tekanan ini semakin membuat istrinya terhimpit. Andi berusaha untuk tidak mengganggu pikiran Siti, namun dalam hatinya ia tahu bahwa mereka harus menghadapi kenyataan ini bersama-sama. Siti duduk di jendela rumah kecil mereka, menatap keluar ke jalan yang sepi. Ia merasa seperti tidak tahu lagi kemana arah hidup mereka. Apakah ia harus mengikuti harapan ibunya dan mencari kehidupan yang lebih baik secara materi, ataukah ia harus tetap setia kepada Andi dan mempertahankan kebahagiaan yang telah mereka bangun? Dalam kebingungannya, Siti hanya bisa termenung, memikirkan segala keputusan yang harus ia ambil. Hari itu terasa lebih panas dari biasanya di Cianjur. Matahari yang menyengat di atas kota kecil itu tampaknya menambah berat pikiran Siti. Ia duduk di kursi kayu di ruang tamu rumah mereka yang sederhana, menatap pintu yang tertutup rapat. Suaminya, Andi, sedang berada di luar, bekerja seperti biasa. Keletihan tubuhnya terlihat jelas, tetapi Siti tahu bahwa bukan itu yang menjadi beban pikiran Andi. Ada sesuatu yang lebih berat, sesuatu yang mengganggu kedamaian hati mereka berdua. Siti merasakan kebingungan yang mendalam. Sejak mengetahui kenyataan bahwa Andi adalah seorang CEO yang kaya raya, hidupnya terasa berubah. Bukan hanya karena fakta itu, tetapi karena ia merasa tertipu walaupun tidak secara langsung.
Andi menyembunyikan identitas aslinya selama ini, memilih untuk hidup sederhana, bekerja sebagai tukang parkir, dan menghindari segala perhatian yang datang dari kekayaannya. Siti tahu, Andi melakukan itu semua dengan satu tujuan. Ia tidak ingin cinta Siti kepadanya dipengaruhi oleh status sosialnya. Namun, setiap kali Siti mencoba menenangkan dirinya, sebuah pertanyaan besar selalu muncul. Mengapa Andi tidak memberitahunya lebih awal? Mengapa ia harus menjalani kehidupan ini dengan rahasia besar yang terlambat terbongkar? Keinginan untuk mencari penjelasan itu semakin kuat, meskipun Siti tahu bahwa ini bukanlah waktu yang tepat untuk berbicara lebih lanjut tentang hal itu. Di luar rumah, suara kendaraan Andi yang baru kembali terdengar. Siti segera bangkit dan berjalan menuju pintu. Ia menghela napas dalam-dalam, berusaha menenangkan pikirannya yang penuh gejolak. Setiap langkahnya terasa berat, seolah langkah-langkah itu membawanya menuju sebuah keputusan besar yang harus diambil. Siti tahu bahwa hari ini adalah hari yang menentukan. Hari di mana ia harus memilih antara tetap hidup dengan cinta yang tulus bersama Andi, atau mengikuti keinginan ibunya yang terus mendesaknya untuk mencari pria yang lebih mapan. Saat Andi masuk ke rumah, wajahnya terlihat lelah, namun tetap ada senyum di bibirnya. Seperti biasa, Andi mencoba menutupi segala kelelahan dengan senyum yang hangat. Namun Siti bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang berbeda. Siti tahu, Andi juga merasakan ketegangan yang sama. Ada keheningan yang tak biasa di udara itu, sebuah ketegangan yang mengikat hati mereka berdua. "Andi," Siti memulai, suaranya pelan namun penuh beban. "Kita perlu bicara." Andi menatapnya dengan lembut, namun matanya memancarkan rasa khawatir yang sama. Ia tahu percakapan ini tidak akan mudah. "Ada apa, sayang?" Siti terdiam sejenak, mencari kata-kata yang tepat untuk mengungkapkan perasaannya. Ia ingin sekali mengatakan bahwa ia merasa terperangkap, bahwa ia merasa terluka karena Andi tidak memberitahunya tentang kekayaannya, tetapi ia juga tahu bahwa itu bukan hal yang mudah untuk disampaikan. Ia tak ingin Andi merasa disalahkan, tapi ia juga tidak bisa mengabaikan perasaannya. "Aku merasa kebingungan, Andi," kata Siti akhirnya, suara seraknya menambah kesan berat dalam kata-katanya. "Aku merasa seperti kita tidak pernah sepenuhnya terbuka satu sama lain. Kamu menyembunyikan sesuatu dariku. Sesuatu yang besar." Andi menarik napas panjang. Ia duduk di kursi, menatap Siti dengan tatapan yang penuh pengertian. Ia tahu bahwa Siti berhak tahu segalanya, dan ia tidak pernah bermaksud untuk menipu istrinya. Namun, keputusan untuk menyembunyikan identitasnya bukanlah hal yang mudah. "Aku tidak bermaksud menyakitimu, sayang," jawab Andi dengan suara lembut. "Aku hanya ingin kamu mencintaiku karena aku, bukan karena kekayaanku. Aku takut kalau aku mengungkapkan semuanya sejak awal, kamu akan melihatku berbeda. Aku takut itu akan merusak hubungan kita." Siti menundukkan kepala, berusaha mencerna kata-kata Andi. Bagaimana bisa Andi berpikir bahwa ia akan mencintainya hanya karena uang? Siti merasa bingung dan terharu. Cinta mereka sudah terjalin begitu lama, dan Siti merasa bahwa ia mencintai Andi bukan karena status sosialnya, tetapi karena hati dan kebaikannya. Namun, di sisi lain, Siti juga merasa kecewa karena Andi tidak memberikan kesempatan untuk membuktikan bahwa cintanya tidak tergantung pada materi. "Kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal?" tanya Siti dengan suara yang hampir berbisik, matanya mulai berkaca-kaca. "Kenapa harus menyembunyikan hal sebesar ini? Kenapa harus menjalani hidup ini dengan kebohongan?" Andi meraih tangan Siti dan menggenggamnya erat. "Aku tidak bermaksud menyembunyikan sesuatu darimu, sayang. Aku hanya ingin kita tetap seperti dulu, sederhana, tanpa perlu memikirkan uang atau status. Aku tahu mungkin itu terdengar naif, tapi aku hanya ingin kita bahagia dengan cara kita sendiri." Siti menatap tangan Andi yang menggenggamnya, merasakan kehangatannya, tetapi perasaan yang berbeda mulai muncul dalam hatinya. Ia mencintai Andi, tetapi ada bagian dari dirinya yang merasa bahwa ia harus memilih antara cinta dan kenyataan. Di satu sisi, Siti tahu ia tidak bisa mengabaikan perasaan ibunya yang terus menginginkan yang terbaik untuk dirinya. Di sisi lain, ia juga tidak bisa membayangkan hidup tanpa Andi,
pria yang telah mendampinginya melewati banyak hal. Siti menarik tangan dari genggaman Andi, berdiri dari tempat duduknya dan berjalan ke jendela. Ia menatap keluar, melihat langit yang mulai gelap. Hatinya terasa terbelah. Ia tahu ia harus membuat pilihan yang besar, keputusan yang tidak hanya akan mempengaruhi dirinya, tetapi juga masa depan mereka berdua. "Sayang, kamu harus memikirkan masa depanmu," kata Ibu Farida beberapa waktu lalu, suaranya penuh dengan desakan. "Kamu harus mencari seseorang yang bisa memberi kehidupan yang lebih baik untukmu. Cinta saja tidak cukup, Nur." Siti merasa dadanya semakin sesak. Kata-kata ibunya terus terngiang dalam pikirannya. Ia tahu, meskipun ibunya tidak mengatakannya secara langsung, ia menginginkan Siti untuk hidup lebih mapan, untuk keluar dari kehidupan yang sederhana ini. Tetapi di sisi lain, ia juga tahu bahwa Andi adalah orang yang tidak akan pernah meninggalkannya, bahkan jika kehidupan mereka tidak pernah berubah. Cinta mereka sudah cukup untuk menghadapinya, atau setidaknya begitu yang ia yakini. Siti berbalik menghadap Andi, matanya yang basah dengan air mata menatap suaminya dengan penuh perasaan. Aku harus membuat keputusan, Andi. Aku harus memilih jalan yang benar untuk diriku sendiri. Tapi aku juga nggak tahu apa yang harus aku pilih. Aku nggak ingin kehilanganmu, tapi aku juga nggak bisa terus-terusan hidup di bawah tekanan ini." Andi menatap Siti, merasa sakit melihat air mata istrinya. "Aku akan menerima apapun keputusanmu, sayang. Aku ingin kamu bahagia, itu yang terpenting. Jika kamu merasa lebih baik memilih jalan lain, aku akan mengerti." Siti hanya diam, tatapannya kosong, mencoba menyembunyikan kekosongan di dalam hatinya. Ia tidak tahu apakah ia bisa membuat keputusan yang tepat.